Oke, kami lanjut lagi dari nomor 6 tersebut tentang argumentasinya. Jadi, NUPMED itu digunakan oleh berbagai peradaban. Orang India menggunakan untuk membantu mengobati masalah usus, sedangkan orang-orang Mesir menggunakan pala untuk pembalseman orang mati. Sama era Elizabethan di Inggris, minyak pala diyakini efektif melawan wabah sehingga memiliki hangat sangat tinggi. Minyak pala juga digunakan dalam praktek Ayurvedik, terutama untuk mengobati demam, masalah pernafasan, sakit kepala, dan ketidaknyamanan pencernaan. Investasi lintas negara ini biasanya berupa penanaman modal dan jangka waktu panjang dari investor di luar negeri kita perusahaan dalam negeri, sehingga umumnya foreign direct investment melibatkan untuk negara sekaligus FDI juga sering dipahami sebagai untuk media atau alat untuk sistem ekonomi dunia. Dinamikanya sudah mengglobal. Salah satu contoh bentuk FDI adalah joint venture yang termasuk bentuk usaha tetap BUT. Joint venture adalah perusahaan yang dimiliki bersama antara dua negara atau lebih. Perlu diingat bahwa foreign direct investment ini tidak termasuk dalam investasi yang dilakukan oleh di bursa saham. Trigger Finance itu ialah platform investasi seluler pemenang perhargaan yang membantu investor retail mengelola portofolionya melalui aturan bahasa alami dan perusahaan alternatif. 7 kasus tersebut ialah Big Data berperan dari industri jasa keuangan. Beberapa perusahaan berikut menerapkan Big Data dalam usahanya berikut penjelasan. Terkait Big Data dari Cloudera, Databricks, Avant Credit, Whitelab, Qualtrics, IBM Webson, Etrix, Good Data, and Domor. Cloudera adalah penyedia layanan terkait Big Data untuk perusahaan-perusahaan terbesar, utamanya yang menerapkan Hadoop. Databricks adalah perusahaan didirikan oleh pencipta asli Apache Spark. Databricks tumbuh dari proyek AMP Lab di University of California, Berkeley yang terlibat dalam pembuatan Apache Spark. Kerangka kerja komputasi distribusi sumber terbuka yang dibangun di atas skala. Databricks mengembangkan platform berbasis web untuk bekerjasama dengan Spark yang menyediakan manajemen kelas otomatis dan notebook bergaya Python. Selain membangun platform Databricks, perusahaan juga menyelenggarakan kursus online terbuka besar tentang Spark dan menjalankan konferensi besar tentang Spark Summit. Avant Credit ialah perusahaan swasta berbasis di Chicago, Illinois dan industri teknologi keuangan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2012 oleh pengusaha berantai Albert AI, Constance Johnson, dan Paul Sang. Awalnya disusun sebagai pemberi pinjaman mid-prime, perusahaan mengeluarkannya pinjaman tanpa jaminan pribadi pertamanya pada awal tahun 2013 menggunakan teknologi miliknya untuk menentukan kelayakan kredit individu. Whitelab Limited adalah perusahaan teknologi keuangan Hong Kong yang menawarkan berbagai layanan seperti platform kredit konsumen online dan perbankan virtual. Didirikan pada tanggal Januari tahun 2013 oleh Simon Leung, Kelly Wong, dan Francis Kang, dan terkenal sebagai perusahaan induk Whitelab Bank, salah satu bank virtual pertama yang diberi lisensi untuk beroperasi di Hong Kong. Qualtrics adalah perusahaan manajemen pengalaman Amerika dengan kantor pusat bersama di Seattle, Washington, dan Provo, Utah, Amerika Serikat. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2002 oleh Scott Mr. Smith, Ryan Smith, Jared Smith, dan Stuart Ogill. Qualtrics menawarkan platform perangkat lunak langganan berbasis cloud untuk manajemen pengalaman yang diluncurkan pada tanggal Maret tahun 2017. Pada 11 November tahun 2018 diumumkan pada Qualtrics dan diakuisisi oleh SAP senilai $8 miliar. Akuisisi ini selesai pada tanggal 23 Januari tahun 2019. Pada tanggal 26 Juli tahun 2020 SAP mengumumkan niatnya untuk mempublikasikan Qualtrics, dan pada tanggal 28 Januari tahun 2021 Qualtrics mulai berdagang di Nasdaq. Pada tanggal 11 Januari tahun 2021 media perdagangan teknis mencatat bahwa Brad Anderson, seorang eksekutif tingkat tinggi Microsoft, akan berangkat ke Qualtrics.
IBM Watson adalah petana menjawab sistem komputer yang mampu menjawab petana-petana diajukan dalam bahasa alami yang dikembangkan di IBM Project DeCOS oleh tim peneliti yang dipimpin oleh peneliti utama David Ferrucci. Watson dinamai menurut pendiri dan CEO pertama IBM dan industrialis Thomas C. Watson. Sistem komputer pada awalnya dikembangkan untuk menjawab pertanyaan Lazarus Jeopardy. Dan pada tahun 2011, sistem komputer Watson bersaing dengan Jeopardy melawan juara Brett Butter dan Janice menawarkan hadiah tetap pertama sebesar $1 juta. Dan bulan Februari tahun 2013, IBM mengumumkan bahwa aplikasi komersial pertama sistem perangkat lunak Watson akan digunakan untuk keputusan manajemen pemanfaatan dalam pengobatan kanker baru di Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York City dalam hubungan dengan WellPoint, sekarang Atom. Pada tahun 2013, Bernard Senen, kepala bisnis IBM Watson, mengatakan bahwa 90% di peranan lapangan yang menggunakan Watson sekarang mengikuti paduannya. Alteryx adalah perusahaan perangkat lunak komputer Amerika yang berbasis Invite, California dengan pusat pengembangan di Broomfield, Colorado. Produk perusahaan yang digunakan untuk ilmu perangkat lunak ini dirancang untuk membuat analitik tingkat lanjut dapat diakses oleh semua pekerja data. Good Data adalah perusahaan software yang berkantor di pusat di San Francisco, Amerika Serikat. Perusahaan memasarkan kecerdasan bisnis BI dan perangkat lunak analitik data besar untuk komputasi awan. Di Domo, kami telah membangun platform berdasarkan 3 pilar yang mendayakan setiap karyawan dengan data dan wawasan. Hubungan dan transformasi hubungan normalikan data dari sumber manapun dengan lebih baik 1000 API dan alat ETL yang telah dibuat sebelumnya disertakan sebagai bagian dari platform. Visualisasi dan analisis dapatkan visualisasi data waktu yang nyata di perangkat apapun yang diberdayakan oleh ilmu data dan pembelajaran mesin. Bangun aplikasi dan perluas buat aplikasi custom rendah tanpa kode untuk tim pelanggan dan mitra, dan tenanglah dengan keamanan Domo dan tata kelola data termasuk eksekusi data bring you all key BYK, integrasi SSO dan izin data yang dipersonalisasikan. Nomor 8, cryptocurrency merupakan salah satu penerapan yang menggunakan teknologi blockchain. Jelaskan tentang Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, EOS, Litecoin, dan Stellar. Bitcoin adalah mata uang elektronik ditetapkan pada tahun 2009 lalu oleh seseorang yang menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto. Bitcoin pertama digunakan dalam transaksi di internet tanpa menggunakan perantara alias tidak menggunakan jasa bank, sama konsep seperti koin P2P dari CoinWorks. Bitcoin menggunakan sistem P2P, hanya saja sistem bekerja tanpa penyimpanan atau administrator tunggal di mana Departemen Keuangan Amerika Serikat menyebut Bitcoin sebagai sebuah mata uang yang terdesentralisasi, tidak seperti mata uang lain pada umumnya. Bitcoin tidak bergantung pada satu penerbit utama. Bitcoin menggunakan sebuah database yang terdistribusikan dan menyebar ke node-node dan sebagai jaringan P2P ke jumlah transaksi. Ia juga menggunakan kriptografi untuk menyediakan berbagai fungsi keamanan dasar seperti memastikan bahwa Bitcoin hanya dapat digunakan oleh orang yang memilikinya dan tidak pernah boleh dilakukan lebih dari satu. Alhasil, Bitcoin bisa digunakan dalam berbagai jenis transaksi seperti membeli server internet, membeli produk, pensiun, dan lain sebagainya. Banyak juga yang hanya memperjualbelikan Bitcoin itu sebagai salah satu investasi yang menguntungkan, dan banyak yang menjadi kaya raya karena. Jadi kami lanjut lagi nomor 8 tentang Bitcoin dan jawabannya.